Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Pertama-tama saya ucapkan selamat bergabung kepada anak-anakku di SMK Trunojoyo Jember. Dan terima kasih karena telah mengikuti sharing online ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibu Nuri Aisyah. Saya sebagai guru BK di SMK Trunojoyo Jember. Sebelum kita membahas materi, saya punya pantun nih buat kalian. Ayah kerja terus antar anak, ayah yang kuat cintanya hangat. Selamat belajar anak-anak, semoga kita tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pendidikan bahaya pornografi, narkotika, psikotropika, zat adiktif, bullying, radikalisme, dan kenakalan remaja. Saya akan menjelaskan materi saya, namun sebelum itu saya punya quotes. Orang bijak pernah mengatakan, sekolah itu bukan hanya persoalan pergi ke sekolah dan mendapatkan ijazah, tapi tentang memperluas wawasan, pengetahuan, dan menyerap ilmu kehidupan. Jadi untuk anak-anakku, gunakan waktu kalian ini, gunakan waktu remaja kalian untuk sebanyak-banyaknya menyerap ilmu yang positif. Mungkin untuk saat ini tidak begitu berdampak untuk kalian, tapi akan sangat bermanfaat untuk kehidupan kalian selanjutnya. Begitu. Baik, kita langsung ke materi. Yang pertama, narkotika. Apa sih narkotika? Menurut Undang-Undang RI Nomor 22/1997, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, untuk narkotika ini dibagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama adalah narkotika yang dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena dapat berpotensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya heroin, kokain, ganja. Nah, untuk yang golongan kedua, ini narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir yang dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya morfin dan petidin. Nah, untuk golongan ketiga, narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak dilakukan dalam terapi dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya kodein. Jadi anak-anak, dari beberapa dari zat narkotika ini memang digunakan dalam dunia kedokteran ya, tapi ini atas resep dokter, jadi tidak bisa sembarangan digunakan. Yang kedua, psikotropika. Nah, psikotropika ini menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Untuk psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama ialah yang dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi karena mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya ekstasi. Yang kedua, golongan kedua, psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan sindrom ketergantungan juga. Contohnya amfetamin. Yang golongan ketiga, psikotropika yang berkhasiat sebagai pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan memiliki potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya fenobarbital. Nah, untuk yang terakhir, golongan keempat,
Ini psikotropika yang berhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi. Dan dapat digunakan sebagai tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Contohnya diazepam, nitrazepam. Nah, yang ketiga ini adalah zat adiktif lainnya. Zat adiktif lainnya ini bahan atau zat yang mengandung psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika. Nah, contohnya ini ada dibagi menjadi 3 hal ya. Yang pertama itu minuman alkohol. Nah, kita pasti sering dengar ya alkohol seperti itu ya, dan bahkan menjadi bagian kehidupan manusia sehari-hari dalam kebudayaan tertentu. Jika alkohol ini digunakan bersamaan dengan narkotika atau psikotropika akan menimbulkan pengaruh yang kuat obat tersebut di dalam tubuh kita. Golongan untuk alkohol ini ada 3. Golongan yang pertama ini kadar etanolnya 1-5%. Ini contohnya di bir. Yang kedua ini kadar etanolnya 5-20% di berbagai minuman anggur ya. Dan yang ketiga ini kadar etanolnya 20-45%. Biasanya ditemukan di whisky, vodka, dan lain-lain. Nah, yang kedua ini adalah inhalasi, gas yang dihirup, dan solvent, zat pelarut. Biasanya mudah menguap berupa senyawa organik. Biasanya ini ditemukan banyak di barang keperluan rumah tangga, kantor, dan bahkan sampai pelumas mesin ya. Kadang ini juga sering disalahgunakan. Contohnya lem, thinner, penghapus cat kuku, dan bensin. Jika barang-barang ini disalahgunakan juga akan menimbulkan ketergantungan juga dan menimbulkan efek yang buruk bagi tubuh. Yang ketiga adalah tembakau. Nah, pemakaian tembakau yang mengandung nikotin ini sangat luas di masyarakat. Biasanya kita temukan di rokok. Jadi untuk anak-anakku sebisa mungkin hindari, jangan merokok dulu ya. Jangan merokok. Nah, sekarang apa sih bedanya penyalahgunaan dan ketergantungan? Jadi penyalahgunaan itu adalah penggunaan salah satu dari nafsa yang berkala sehingga menimbulkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan gangguan fungsi sosial. Nah, untuk ketergantungan sendiri biasanya terjadi ketergantungan fisik dan psikis sehingga tubuh memerlukan jumlah nafsa yang lebih banyak lagi. Apabila dikurangi dan dia tidak bisa memenuhi keinginannya, akan timbul gejala putus obat atau anak-anak biasanya nyebutnya sakau seperti itu ya. Nah, apa penyebab penyalahgunaan nafsa? Nah, di sini ada 2 faktor. Yang pertama itu faktor individual. Yang pertama, cenderung memberontak itu anaknya patut kita dekati ya. Terus memiliki gangguan jiwa lainnya, misalnya depresi, cemas. Jadi anak-anak yang muda depresi ini sebenarnya jangan malah dijauhin ya nak ya. Jadi kita harus dekat sama teman-teman kita agar mereka bisa terbuka terhadap kita. Terus anak-anak yang kurang percaya diri, mudah kecewa, murung, pemalu, pendiam, terus merasa bosan dan jenuh, keinginannya untuk bersenang-senang juga berlebihan, keinginan untuk mencoba yang sedang mode atau sedang tren seperti itu. Biasanya kan karena usia remaja ini usia yang rasa ingin tahunya itu tinggi. Jadi gampang penasaran dengan sesuatu hal seperti itu. Terus kemampuan komunikasi yang rendah, putus sekolah, dan kurang menghayati iman dan kepercayaan seperti itu. Yang kedua ini faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini meliputi keluarga, lingkungan baik di sekolah maupun di sekitar sekolah ya. Nah, biasanya yang di keluarga ini karena kurang komunikasi antara anak dan orang tuanya, terus hubungan keluarga juga kurang harmonis, orang tua bisa jadi karena orang tua bercerai atau orang tua yang sibuk
terus kurangnya orang yang menjadi teladan dalam hidupnya, dan kurangnya kehidupan beragama. Dan untuk lingkungan sekolah ini bisa jadi karena sekolah yang kurang disiplin, atau sekolah yang terletak dekat dengan tempat hiburan, atau sekolah yang kurang memberi kesempatan pada siswa untuk mengembangkan diri secara kreatif. Terus ada juga teman yang menggunakan nafsa. Jadi tolong hati-hati dalam memilih teman. Nah, lingkungan sebaya ini juga sangat berpotensi besar untuk mempengaruhi kalian ya, karena untuk pengaruh besar teman ini sangat berbahaya jika kita salah arah seperti itu ya. Sekarang apa gejalanya jika anak sudah tergantung dengan nafsa? Yang pertama, jalan sempoyongan ya, bicaranya pilu, apatis itu tidak peduli atau acuh tak acuh, mengantuk dan agresif ini biasanya mudah marah anaknya. Yang kedua, bisa terjadi kelebihan dosis. Jika terjadi kelebihan dosis, biasanya sesak nafas, denyut jantung dan nadi lambat, kulit terasa dingin, bahkan bisa sangat fatal yaitu meninggal. Setelah itu saat sedang ketagihan, itu biasanya mata merah, hidung berair, menguap terus, diare, rasa sakit di sekujur tubuh, malas mandi, kejang, dan kesadaran menurun. Untuk yang keempat ini, pengaruh jangka panjang, biasanya penampilan tidak sehat, karena orang yang sudah ketergantungan dengan hal seperti itu ini tidak memperhatikan penampilannya. Jadi penampilan itu sudah bukan hal utama lagi, tidak peduli terhadap kesehatan, kebersihan, terus giginya keropos, biasanya bekas suntikan pada lengan, atau bahkan ada bekas sayatan-sayatan di lengannya. Tuh. Nah, perubahan sikap dan perilaku, biasanya kalau di sekolah ini prestasinya menurun, terus pola tidur berubah, sering begadang, kalau pergi-pergi sampai larut malam tanpa izin biasanya, terus sering lebih suka mengurung diri, menyendiri seperti itu, dan sering mendapat telepon dari orang-orang yang tidak dikenal. Nah, anak-anakku, untuk upaya pencegahan bagaimana? Nah, untuk upaya pencegahan ini meliputi 3 hal. Yang pertama, pencegahan primer. Jadi, siswa diberi pengetahuan tentang nafsa itu sendiri. Terus yang kedua, pencegahan sekunder, mengobati intervensi agar tidak lagi menggunakan nafsa. Terus yang ketiga, kalau memang sudah parah, ini direhabilitasi biasanya. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan sekolah untuk pencegahan nafsa? Biasanya memberikan pendidikan kepada siswanya, memberi pengetahuan tentang nafsa itu sendiri seperti apa, memberikan penyuluhan, terus membentuk citra diri yang positif dengan mengembangkan keterampilan yang positif, terus menyediakan kegiatan yang positif bagi siswa, misalnya ekstrakurikuler seperti itu. Upaya pencegahan peredaran nafsa di sekolah bagaimana? Biasanya sih kalau di sekolah itu kadang diadakan razia mendadak seperti itu ya, dan melarang orang yang tidak dikenal masuk ke lingkungan sekolah. Gitu anak-anak. Jadi bagaimana untuk narkotika, apa sudah jelas? Nah, untuk pertanyaannya bisa nanti di kolom komentar di bawah ya. Nah, selanjutnya ini dampak pornografi bagi siswa. Apa sih pornografi? Pasti anak-anak sudah banyak yang tahu, sedikit banyak sudah tahu ya. Jadi dalam perkembangannya ini, remaja itu mempunyai keingintahuan yang besar ya kan. Usia remaja itu rentannya 12-22 tahun. Jadi fase anak-anak menuju dewasa itu disebut remaja. Di situ potensi yang sangat besar untuk seorang anak menggali kemampuan dirinya. Jika dia salah arah, dia akan tersesat jauh. Jadi harus benar-benar memilih dan memilah apa yang baik dan buruk. Nah, untuk tingkat kecanduan pornografi ini dibagi menjadi beberapa level ya. Level yang pertama biasanya melihat pornografi sekali atau 2 kali setahun, paparannya terbatas. Yang kedua, beberapa kali dalam setahun. Yang ketiga, mulai muncul tanda kecanduan, jadi sebulan sekali. Yang keempat, sudah mempengaruhi
fokus sehari-hari, beberapa hari dalam sebulan. Yang kelima, setiap minggu bahkan tuh sudah menjadi sudah menjadi hobi seperti itu ya. Level ke-6 maksud saya, setiap hari sudah memikirkan hal tersebut. Level ke-7, perasaan ketidakberdayaan dan putus asa bila tidak melihat. Nah, ini bahaya sekali ya. Ciri-ciri anak yang sudah kecanduan pornografi itu apa? Yang pertama, sering tampak gugup apabila ada yang mengajak bicara, biasanya menghindari kontak mata. Terus tidak mempunyai gairah aktivitas dan prestasinya menurun. Yang ketiga, malas dan enggan belajar. Biasanya juga lepas dari gadget ya, susah banget lepas dari handphone. Yang selanjutnya, dia sudah melupakan kebiasaan baiknya. Jadi cenderung sudah pikirannya selalu ke arah pornografi ya. Jadi untuk anak-anak, tolong gunakan gadgetnya dalam hal baik ya. Sekarang kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu apa sih? Apa sih yang menjadi faktor kenakalan remaja? Jadi menurut Sudianto tahun 2009 dalam modul antropologi SMA yang dipublikasi oleh Kemendikbud, kenakalan remaja disebabkan oleh dua faktor, internal dan eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul dari diri remaja tersebut. Contohnya, gangguan psikiatris yang terjadi pada perkembangan dan proses adaptasi saat anak menuju dewasa. Yang kedua, perilaku perilaku kurang rasional dan kekanak-kanakan. Selanjutnya, pola tingkah laku dan salah satunya termasuk apatisme, putus asa, agresi, tindak kekerasan dan sebagainya. Terus sikap pembenaran diri dari rasa tidak puas dan frustasi melalui tindakan yang salah. Selanjutnya, memiliki keterbelakangan mental. Dan terakhir, konflik batin, emosi labil, perasaan tidak peka terhadap orang lain, dan rendah diri yang kuat. Sementara faktor eksternal ini yang muncul dari luar diri remaja antara lain faktor keluarga, misalnya dengan keluarga yang tidak harmonis, bisa jadi karena keluarganya broken home dan orang tuanya terlalu overprotective, ke keluarga yang melakukan KDRT dan sebagainya. Ada faktor lain yang mendukung anak menjadi anak yang nakal seperti itu ya, atau salah. Faktor lingkungan sekolah pertama, termasuk kurikulum yang tidak jelas, guru yang tidak memahami kejiwaan siswa, sehingga kurangnya sarana lingkungan sekolah. Faktor ini termasuk anak-anak yang tumbuh di lingkungan penuh tindakan kriminal, antisosial, kemiskinan, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kenakalan remaja dapat dilakukan secara perorangan maupun kelompok, situasional dan sistemik. Apapun bentuknya, kenakalan remaja termasuk dalam bentuk penyimpangan seperti itu ya, karena melanggar norma di masyarakat dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Contohnya, untuk yang kenakalan individu dan perseorangan nih ya, contohnya menggunakan obat-obatan terlarang, minuman alkohol, terus hingga pencurian. Nah, kalau untuk penyimpangan kelompok nih yang dilakukan oleh sekelompok orang, biasanya tawuran seperti itu, atau saat menonton konser dia tawuran seperti itu ya, hingga geng motor dalam balap liar. Penyimpangan situasional, yaitu penyimpangan yang dilakukan karena terpengaruh kondisi individu seperti ekonomi. Contoh kenakalan remajanya ini mencuri. Nah, karena sudah kepepet, terus dia tidak tahu mau apa dan tidak ada teman untuk diajak sharing, jadi dia menutup diri, akhirnya dia memberontak dengan diri sendiri, jadilah anaknya seperti ini ya. Terus untuk kenakalan penyimpangan organisasi ini contohnya perpeloncoan atau bullying. Ini biasanya banyak ditemukan saat masuk organisasi atau orientasi siswa baru.
Jadi anak-anak, ayo kita mulai dari diri kita sendiri untuk lebih berpikir positif, untuk berperilaku positif agar terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan kita, dapat merugikan lingkungan ataupun keluarga. Jadi kita bisa menjadi anak yang benar-benar memiliki citra diri yang positif. Mari menjadi remaja yang penuh dengan semangat positif, penuh dengan semangat dan mempunyai kreativitas yang tinggi. Mungkin itu saja materi dari saya, kurang lebihnya saya meminta maaf. Terima kasih atas pengertiannya dan atas waktunya. Mungkin ada pertanyaan, bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti insya Allah saya jawab sebisa saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.